Shalom warga kerajaan. Kami bersuka cita bisa berjumpa dengan Anda semuanya dalam program Household of Faith. Dan perbincangan kita kali ini kita akan membahas sesuatu yang sedang dicari-cari oleh seluruh manusia di muka bumi ini. Bahkan anak-anak muda sekarang banyak berkata tentang topik yang satu ini. Mereka berkata begini, happiness is the ultimate goal. Segala-galanya kebahagiaan. Iya, kebahagiaan itu segala-galanya. Kebahagiaan itu adalah tujuan utama di dalam hidup seperti ini. Ya. Bagaimana? Yang sekarang menjadi ukuran kita harus menyamakan dahulu. Karena pikiran mereka bahagia menurut ukuran dunia. Betul. Menurut ukuran dunia itu bahagia itu apa? Mereka bahkan berlomba-lomba. Mereka berani mengeluarkan uang, waktu, upaya demi mencapai kebahagiaan menurut ukuran mereka tersebut. Benar. Contoh ukuran dunia kebahagiaan itu apa sih? Buat mereka, mungkin khususnya anak-anak generasi milenial ya. Tapi bukan hanya generasi milenial sih, kita juga terpengaruh juga tentang ini. Yaitu apa sih? Bicara tentang Instagram. Bagi mereka kebahagiaan itu ketika followernya udah banyak. Ya. Yang nge-like bahkan berjuta-juta. Kebahagiaan itu ketika subscribe-nya banyak. Viewersnya banyak. Dan vlog-vlognya berhasil. Dan mereka bahkan rela untuk mengorbankan nyawa demi konten-konten. Kita pernah mendapati pada waktu itu acara banjir bandang. Dia rela masuk menerjunkan diri ke banjir bandang sambil pasang konten itu syuting untuk upload. Nah ketika langsung viewernya berjuta-juta, nah itu bahagia buat mereka. Mereka rela mengorbankan sesuatu untuk itu. Ada juga yang berpikir bahagia itu ketika bisa mencapai membeli tas-tas branded atau mobil-mobil yang waduh wow luar biasa. Itu mereka bahagia banget memperoleh itu semua. Mereka mencapai itu semua sesuatu yang luar biasa. Nah sekarang kita belajar sih seharusnya bahagia itu apa. Karena firman Tuhan Yesus berkata berbahagialah orang yang. Nanti kan kita bahas bersama-sama. Tapi ini paradoks sekali. Nah sebelum kita belajar dari sisi firman Tuhan, kita belajar dari sisi secara psikologis. Ya. Rupanya bahagia itu dibedakan menjadi dua. Secara Psikologis. ilmu psikologi bahagia ada dua jenis ya. Jadi yang pertama itu adalah hedonistik. Kebahagiaan yang disebut hedonistik. Yang dalam artinya dia punya banyak duit. Dia dapat jodoh sesuai keinginan hatinya. Terus kemudian dapat rezeki, dapat pekerjaan, dapat lotre, dapat rumah. Segala yang lebih hedonistik itu ke materi ya, yang memuaskan diri sendiri. Tapi secara psikologi juga kebahagiaan yang kedua adalah eudaimonik. Ya. Eudaimonik ini adalah seperti teori Maslow yang berkata aktualisasi diri. Hierarki Maslow itu. Ya. Nah, ketika dia mencapai aktualisasi diri, dia mungkin terkenal, dia sesuai panggilannya, dia pokoknya dihargai banyak orang, itu kebahagiaannya dia. Dia mencapai kepuasannya di titik tersebut. Wah, jadi jelas dalam ilmu psikologi ada dua jenis kebahagiaan. Yang pertama disebut apa tadi? Hedonistik. Kebahagiaan hedonistik yang karena memiliki banyak hal, fasilitas, dapat lotre, lebih yang hal-hal dunia yang sifatnya materi. Ya. Lalu kedua kebahagiaan disebut eudaimonik. Itu kebahagiaan yang aktualisasi diri. Pernyataan aktualisasi diri sendiri atau bisa membuat keputusan-keputusan sendiri ya dan yang sejenisnya. Sekarang kita akan bersama-sama melihat bagaimana kebahagiaannya disebut a true happiness. Ya, kebahagiaan yang saya yakin ini akan melampaui kebahagiaan yang disebut dengan hedonistik maupun eudaimonik tadi. Ada kebahagiaan tertinggi yang disebut kebahagiaan sejati. Dan ternyata kalau kita lihat di dalam Alkitab, kebahagiaan ini kita dapatkan tidak harus mengeluarkan uang. Betul tidak? Karena sifatnya kebahagiaan ini pertama tentunya pemberian yang daripada Tuhan. Nah, di dalam firman Tuhan, dalam kitab Injil Matius pasal yang kelima, dari ayat yang ketiga dan seterusnya, kita akan menemukan di situ karena Alkitab berkata berbahagialah
orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Menarik sekali. Ini adalah ungkapan khotbah Tuhan Yesus di bukit. Dan dia memperkenalkan pengajaran yang baru, yang sama sekali berbeda dengan para imam-imam pada waktu itu. Dia mengajarkan tentang prinsip-prinsip kerajaan Allah. Dia mengajarkan tentang nilai-nilai kerajaan Allah dan budaya kerajaan Allah. Yang sangat bertolak belakang dengan apa yang diajarkan oleh dunia ini. Dia berkata justru orang mau bahagia itu, yaitu kalau orang itu miskin di hadapan Tuhan. Paradoks sekali ya dengan standar dunia ini. Orang kan kalau berpikir punya banyak hal disebut berbahagia. Tapi kita lihat kata berbahagia di situ dalam bahasa Yunani pakai adalah makarios. Kata makariosnya itu sederhananya begini. Kebahagiaannya Tuhan yang diberikan kepada kita karena perkenanannya, karena anugerahnya, karena kemurahannya dinyatakan kepada hidup setiap kita. Bayangkan Tuhan yang adalah sumber daripada segala bahagia itu, dengan perkenanannya, dengan favornya, dia memberikan kebahagiaannya itu kepada manusia. Gak bisa dibayangkan. Jadi seharusnya sudah ada ya di dalam kita ya. Ya tentunya tertanam harus ya. mengikuti prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Menarik sekali. Kami punya teman ya, dia seorang profesor, namanya Profesor Virgo Handoyo. Dia orang Indonesia tapi dia menjadi seorang profesor di California Baptist University yang ada di Riverside ya, yang ada di Amerika Serikat. Nah, beliau ini menceritakan kepada kami bahwa melakukan riset secara ilmiah. Karena dia seorang profesor, dan dia profesor ahli di bidang psikologi. Dan dia melakukan riset secara ilmiah dan dia mendapati sesuatu yang luar biasa yang menarik sekali untuk kami sharingkan kepada Anda semuanya. Ternyata dalam penelitian yang dia buat justru kebahagiaan yang luar biasa itu yang melampaui kebahagiaan hedonistik maupun eudemonik tadi, itulah kebahagiaan yang Yesus katakan dalam Matius pasal 5 ini tentang makarios ini. Ya. Kebahagiaan yang melampaui harta, melampaui prestasi pencapaian manusia. Yang pertama dikatakan untuk bisa mengalami kebahagiaan yang sifatnya tanda petik ilahi tadi, ya penuh tadi, harus memiliki perasaan yaitu miskin di hadapan Tuhan. Nah, menarik sekali. Seperti yang istri saya katakan, ini paradoks sekali. Kok miskin? Kata miskin di sini dalam bahasa Yunani dipakai kata tokos. Tokos itu artinya begini, poor in spirit. Jadi miskin secara rohani. Apa maksudnya sebetulnya? Adanya satu sikap kebergantungan yang total, yang mutlak. Kita manusia ini menyadari tidak mampu bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Ada satu sikap kebergantungan ya, yang total, mutlak kepada Tuhan. Bahkan Profesor Virgo Handoyo pernah cerita bahwa ini, kita ingat dulu ada pesawat pernah jatuh di Alaska. Dan waktu jatuh di Alaska itu dan mereka sulit untuk mencari pertolongan dan bantuan sulit datang. Pada waktu itu musim dingin luar biasa. Dan akhirnya untuk bertahan hidup dengan terpaksa ini, saking laparnya mereka, tidak ada makanan lain karena sudah habis. Maka yang terjadi adalah mereka makan mayat temannya yang sudah mati lebih dulu karena kecelakaan pesawat itu. Dan ketika musim dingin kan mayat tentu tidak mudah untuk membusuk. Ya? Temannya sendiri terpaksa dimakan mayatnya demi kelangsungan hidupnya. Karena rasa laparnya, rasa tidak berdayanya dan butuh makanan sekali. Nah, itu digambarkan seperti itu. Seharusnya kita itu di hadapan Tuhan itu menyadari ada satu kerinduan, satu sikap di mana Tuhan, aku tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Engkau. Aku putus asa tanpa Engkau. Dan kalau kita miliki sikap yang seperti ini, maka datanglah makarios itu. Berbahagia hidup kita di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena kita mendasarkan kebergantungan kepada Tuhan.
Menarik berikutnya ada penelitian yang dilakukan oleh UCLA, ya, University California of Los Angeles. Dalam penelitian mereka meneliti soal kedalaman hubungan dengan Tuhan. Bagaimana kalau manusia itu memiliki kedalaman hubungan dengan Tuhan, ditemukan dalam penelitian mereka, semakin kita membangun keintiman kedalaman hubungan dengan Tuhan yang lebih lagi, maka itu membawa korelasi positif, membawa hasil yang pertama adalah membuat kesehatan tubuh lebih baik. Wow, ya, orang jadi sehat karena hubungan dengan Tuhan lebih erat, lebih melekat. Dan mempunyai merasakan dia mendapatkan kekuatan di dalam kehidupannya. Ya, memang bisa saja kita lemah, tapi ketika kita dekat, seperti Alkitab berkata, draw near to God and He will draw near to you. Mendekat kepada Tuhan, maka Tuhan mendekat, maka ada kekuatan baru diterima. Lalu ada apa lagi? Hasil penelitian UCLA, merasa nyaman, ada ketenangan di dalam batinnya, ya. Timbul rasa damai dan menyadari setiap hari ini terjadi karena semua karena anugerahnya. Timbul rasa syukur kepada Tuhan, timbul sukacita. Waduh, dampaknya keren. Hati yang gembira obat yang manjur, bukan? Sukacita daripada Tuhan menjadi kekuatan setiap kita. Lalu punya tanggung jawab sebagai warga negara. Nah, ini kalau konteksnya sebagai warga negara di sebuah negara, ketika kita dekat sama Tuhan, itu membawa rasa tanggung jawab sebagai warga negara yang baik. Ya. Pasti bayar pajak. Cinta bangsa ya. Cinta bangsa. Ya. Mengikuti aturan-aturan, yang peraturan, ketentuan perundang-undangan di suatu negara tentunya. Dan akan timbul bukan cuma punya rasa empati, tapi yang disebut dengan adanya compassion. Ya. Adanya apa? Belas kasihan. Ya. Waduh, ini hal yang luar biasa. Penelitian ilmiah telah menemukan sebuah bukti. Dan saya percaya apalagi firman Tuhan menuliskannya. Sebab itu mari bersama-sama kita untuk mengikuti apa dikatakan firman Tuhan. Di mana belajar untuk kita miskin di hadapan Tuhan. Belajar rendah hati, mengakui bahwa tanpa Tuhan kita semua tidak mungkin bisa berbuat apa-apa. Alkitab berkata tinggi hati mendahului kehancuran. Ya, orang sombong. Saudaraku dikasihi Tuhan, kita lihat bagaimana Lucifer mengalami kejatuhan karena kesombongannya. Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan, Alkitab bilang berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan. Dan berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan. Wah, tapi terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Oleh sebab itu, kami akan membawa Anda lebih dalam lagi dalam episode yang selanjutnya. Bagaimana kita bisa menikmati yang disebut dengan kebahagiaan yang sejati. Yang bukan cuma sementara, tapi disediakan Tuhan di tengah problema kehidupan. Tapi kebahagiaan sejati, makarios, bahagianya Tuhan yang oleh karena perkenanannya, anugerahnya diberikan kepada setiap kita. Kita nikmati dulu, ngomong-ngomong terus jadi haus. Kita menikmati minuman ini.